Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbahagia sekali pertemuan kali ini. Saya kembali coba menawarkan bagian dari solusi transformasi ya. Kalau tadi dari para pembicara terdahulu, senior-senior, saya coba menariknya dari gambaran Bu Tias, gambaran Bu Hana, gambaran Pak Kanto, terus gambaran Prof. Halid, Pak Kaban tadi ya. Nah, idenya bagaimana transformasi itu kita tarik di mana, kita letakkan di mana gitu ya. Terus apa saja yang kita transformasi? Kalau ide yang saya ini, apa yang kita transformasi? Lokusnya di mana gitu ya. Untuk agar pembangunan wilayah itu berkelanjutan. Nah, kalau dari sana saya coba ini ide dasarnya, kalau selama ini kita membangun terpisah rencananya, ya, dari rencana tata ruang sama rencana sektoral. Maka saya coba dengan model ini, bagaimana dua rencana ini kan dua rencana yang digerakkan dengan sumber daya banyak, tetapi kadang bergerak sendiri-sendiri, terpisah-terpisah gitu ya. Nah, saya coba dengan ini idenya memang banyak sekali, bahwa datanya itu harus datanya spasial dan aspasial yang kita coba integrasikan. Nah, awalnya Prof. Ernan ragu ini selesai apa tidak ya. Nah, tetapi alhamdulillah Prof. Bambang juga sepakat, akhirnya kita lanjutkan idenya bagaimana antara spasial dan aspasial itu kita bumikan gitu ya. Di mana lokusnya, apa fokusnya? Kalau di antara semua pembicara tadi sampaikan itu dimensinya spasial kalau saya lihat. Ya, dari Minerba spasial tata ruang akhirnya. Dari Bu Hana komprehensifnya akhirnya kita cari ke bawahnya di mana, dibumikan gitu. Nah, saya coba ide awal-awalnya cukup berat ya. Bagaimana mengintegrasikan data yang biasa kita tuh statistik aja ya. Terus kita integrasikan dengan data spasial. Nah, untung ketersediaan datanya ada. Terus kita coba lakukan itu ya. Ini background teoritis ya, pemikirannya. Terus apa yang kita kerjakan dalam upaya membangun model integrasi antara spasial dan aspasial yang juga sebenarnya jarang ya, masih jarang sekali. Nah, ini kita coba dengan tertatih-tatih, akhirnya kita sampai pada bahwa menganalisis spasial, persoalan ekonomi, persoalan sosial itu harus kita modelkan dulu ya dengan basis teori-teori ataupun empiris ya. Terus kita bangun database-nya spasial dan aspasial. Itu harus juga kita ya dengan effort lebih. Terus kita uji apakah memang ini spasial apa tidak. Tadi kalau Prof. Halid bilang community, kalau saya memperhatikan kalau kita banyak bicaranya community di Pohuwato, community di Gorontalo, community di Kabupaten Gorontalo, ya. Akhirnya kita bicara itu spasial. Nah, gitu ya. Kalau tadi community-nya per unit-unit amatan saja, tapi kalau kita gabungkan melihatnya lebih banyak unit amatannya, maka kita akan melihat bahwa itu sebenarnya fenomenanya spasial. Nah, ya. Kalau fenomenanya spasial, kita coba modeling yang selama ini mungkin kita lebih pada OLS,
Nah, kita coba spasial ekonometrik memodelkan bagaimana perspektif spasial itu mampu menggambarkan fenomena-fenomena sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, terus setelah itu kalau sampai kita bisa simulasi, sebenarnya kalau rencana tata ruang itu, kalau kita wujudkan, sama dengan wujud RPJM, kita wujudkan, menambah orang miskin enggak ini? Nah, kadang kita jarang sampai ke sana, kita hanya sampai pada pasca tambang kita jadikan pariwisata saja, karena gitu ya. Pasca tambang kita jadikan perkebunan, tanpa kita mencoba analisis bahwa kalau perkebunan itu nambah orang miskin, pariwisata nambah orang miskin. Ketika sumber daya, kalau yang bilang Pak Kanto tadi ya, mungkin kebocoran terjadi, ya, gitu ya, sumber daya berpindah. Nah, losesnya di sana. Nah, terus kalau begitu mampu tidak kita lihat sebenarnya itu komprehensif. Nah, ini mengulang sedikit tadi, tata ruangnya ini spasial. Kalau yang bilang Prof tadi, banyak kita melihat wilayah akan menjadi spasial. Pak ini kawan tadi bilang ini spasial loh ini, PU, SDA lingkungan. Terus yang Bu Ana ini spasial ya, ekonomi tapi spasial di lokasi. Nah kalau itu ide-idenya, mesti kita melihat sesuatu sekarang harus berbasis pada spasial. Kalau begitu, melalui apa instrumen yang bisa sekarang dan dekat, gitu ya? Bisa dekat, bisa kita treatment. Kalau yang jauh sulit kita treatment, perlu revisi di DPR, perlu revisi di apa namanya Perpres dan sebagainya agak tinggi. Tapi ada yang sudah ada instrumennya, kita tinggal bagaimana mentransformasi ruang di daerah itu dia bermanfaat lebih, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Saya coba melihat itu intinya adalah bagaimana tata ruang itu lokasinya, kalau memang harus kita rubah, kita rubah. Substansi tata ruangnya kita rubah. Agar dalam upaya menurunkan kemiskinan itu bisa dicapai. Tetapi bagaimana sampai ke sana? Nah, itu harus kita analisis banyak hal. Terus yang tadinya datanya spasial kita coba statistikkan. Yang tadinya datanya sosial, ini kemiskinan kita statistik spasialkan. Nah, itu ide pentingnya, karakterisasinya itu kita samakan. Kalau setelah itu kita samakan, baru kita masuk kepada kita coba bagaimana kita menentukan bahwa sana itu harus pariwisata setelah pasca tambang misalnya. Nah, kita coba uji bahwa kalau memang di sana bisa pola ruangnya, kalau di sini contohnya permukiman. Kalau kita melihatnya secara spasial ya, maka pemukiman di setiap desa, setiap kelurahan itu akan mereduksi kemiskinan kalau pemukimannya kita bangun. Bagian utara dia mereduksinya lebih banyak daripada kalau kita bangun di bagian selatan wilayah tersebut ya. Nah, kalau ini contohnya di Bengkulu, kalau ke arah utara itu kita bangun permukiman. Kalau kita bilang tadi ini kita dekatkan, misal kita tambang, laksanakan tambang di utara. Nambah orang miskin enggak? Atau seberapa menambah miskin di utara itu kita laksanakan tambang dengan kita laksanakan di selatan. Ini idenya begitu. Jadi seberapa besar pengaruhnya tambang itu kalau kita geser ke pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan, kalau kita laksanakan utara atau selatan. Kalau selama ini kan kita laksanakan sajalah di utara, karena di sana
izinnya diminta. Ya, kalau di sana izinnya diminta, sudah kita laksanakan sana. Karena kita tidak ada parameter ukur yang mampu sampai pada, oh kalau kita laksanakan di utara, dia akan meningkatkan kemiskinan untuk wilayah semuanya ini. Kalau kita laksanakan di selatan, obvious dia menurunkan. Artinya kita hambat yang utara, kita munculkan yang selatan. Selama ini tidak, saya lihat itu bahwa seluruh siapa ajukan izin, ya sudah kalau sana ada menurut mereka visible, keluar izin ya. Kalau dari sana, logika berpikirnya, yang lain juga demikian. Kalau ini struktur jalan misalnya, kita bangun jalan di bagian selatan, dia berpengaruh menurunkan kemiskinan sampai 0,05% misalnya. Terus kita bangun di utara, dia bisa menjadi 0,10. Terus bangun di mana? Kalau selama ini kita pilih saja, bangun sajalah gitu ya. Tanpa ada kita memperhatikan bahwa ketika kita bangun, oh ini akan menurunkan lebih banyak, ini menurunkan lebih sedikit. Atau ada model lain, yaitu ini sedikit, tapi model lain menyebutkan ada yang positif, meningkatkan kemiskinan. Kita bangun jalan itu meningkatkan orang miskin. Kalau kita bawa ke tambang, kita melakukan eksplorasi tambang, meningkatkan orang miskin. Nah, begitu ya, idenya seperti itu. Kalau begitu, di bagian mana yang tidak menimbulkan orang miskin? Itu bisa terukur enggak? Nah, melalui proses yang saya coba statistik spasial, ya, menggabungkan antara data-data spasial dan aspasial, akhirnya dapat, gitu ya, bahwa kalau kita masukkan ke dalam model, misalnya sebuah tata ruang, rencana tata ruang ini kan diperdakan. Artinya ini harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. RPJM diperdakan harus dilaksanakan. Tapi kalau dengan model yang saya coba ini, kalau kita laksanakan tata ruangnya, terus dia ada yang berpengaruh positif, ada negatif akibat rencana ruang itu. Kita simulasikan hasilnya, atau kita simulasi terhadap kemiskinan. Maka saya sampai pada kesimpulan, ada bagian yang tidak usah kita revisi tata ruangnya. Gitu ya. Ada yang harus kita revisi karena akan meningkatkan jumlah miskin. Kalau di sini ada contoh misalnya 17% akan meningkatkan kemiskinan pada akhir rencana tata ruang itu dilaksanakan. Kalau sampai ke sana kita berhitung, artinya kalau tambang kita lakukan eksplorasi dan meningkatkan kemiskinan sampai sekian persen, kalau begitu kita stop, tidak usah kita lakukan itu ya. Meskipun nanti kita coba lihat sekilas bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah itu ide. Ya. Mohon maaf 5 menit lagi Pak Harmis. Ya. Jadi idenya itu ya. Saya coba seperti itu. Nah terus bagaimana di lapangan? Ini lahan tambang di Jambi ya, di Batanghari. Kalau seperti ini lahannya diplot, habis lahan masyarakat, habis lahan kita gitu ya. Ini yang coklat, ini lahan tambang. Kalau ini yang kita plot kepada lahan-lahan yang ada kita miliki di daerah, habis lahan kita dan kita belum tahu berdampak negatif atau positif dalam meningkatkan kemiskinan. Nah, kalau begitu solusinya dari semua tadi, kita harus revisi atau tidak sesuai dengan substansinya apa ya. Terus di mana ada yang kita tingkatkan, ada yang kita kurangi. Terus saya pikir mungkin ya closingnya begini, karena PWD ini bagian ilmunya kewilayahan, apapun kebijakannya, apapun programnya, apapun kegiatannya, lokasinya harus terukur. Mengapa di sana? Nah, ya. Terus apa yang kita bangun di sana juga harus terukur dengan parameter seperti tadi ya. Pengukuran seperti itu. Berapa luas lahannya juga harus terukur. Mengapa treatmentnya di sana gitu ya? Mengapa treatmentnya harus ini buat tadi ya?
Kalau itu semua harus terukur, dan itu saya rasa ini bagian dari PWD ya, bagian dari PWD yang harus kita terus kedepankan, kita diskusikan agar supaya PWD menjadi warna, yang memberi warna di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Izin mohon maaf salah kata kepada para senior ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.